Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita sekarang di bagian ketiga. Sebelum kita mulai, mari bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh karunia-Nya kepada kita. Baik yang telah kita sadari maupun yang mungkin belum kita sadari. Saya doakan juga kepada teman-teman semua yang menonton video ini dan mau membantu diri sendiri untuk mencapai kesadaran. Semoga kita semua dan Anda diberikan kelancaran, kesehatan, rezeki, dan apapun yang Anda inginkan, Anda harapkan dapat tercapai, dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke bagian 3. Kita sekarang berbicara tentang bagaimana keyakinan bekerja terhadap hidup Anda dan bagaimana cara mengubahnya. Sebelumnya, di bagian kedua saya bilang jika beban emosi sudah termanifestasi sampai ke tahap fisik, maka bisa jadi psikosomatis. Nah, apa itu psikosomatis? Psikosomatis adalah gejala penyakit atau bahkan rasa sakit fisik, namun disebabkan oleh masalah mental. Yang mana kalau Anda cek ke dokter, indikasinya nggak ada. Karena semua itu adalah rasa tekanan dari alam bawah sadar yang mendominasi seluruh vibrasi energi Anda jika ada keyakinan yang limitasi tadi. Karena akhirnya dari situ, limitasi yang cukup kuat, kebanyakan orang selalu mencari validasi dari luar dirinya. Tidak lagi melihat ke dalam dirinya sendiri yang sudah keberlimpahan. Oleh karena itu kita akan bahas sekarang di bagian ketiga ini. Jadi, efek keyakinan selalu memancarkan energi dari alam bawah sadar Anda. Kalau kita ngomong bawah sadar, maka yang kita sebut keyakinan tidak ada negatif atau positif, tetapi dampaknya bagaimana? Itu yang kita sadari. Ingat ya, ini otomatis karena pancaran energi dari alam bawah sadar yang memang sudah menjadi program, sudah menjadi sistem, otomatis terjadi dalam kehidupan Anda. Bayangkan ketika ada hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan Anda, dan mengapa itu bisa terjadi? Apakah memang hal-hal buruk yang Anda terima itu benar-benar keburukan? Balik lagi ke makna. Kesadaran Anda memaknainya bagaimana? Buruk, baik, negatif, atau positif. Tetapi kalau memang dalam sebuah siklus hidup Anda, sebuah keadaan yang menyedihkan, atau bahkan jadi penderitaan, ini adalah efek dari konsep yang sekarang kita sebut salah keyakinan. Jadi biar mudah, biar mengingatnya gampang, kita sebut namanya konsep itu atau program salah keyakinan. Keyakinan yang salah, faulty belief, atau apapun yang kita sebut sekarang biar gampang, namanya salah keyakinan. Kita sudah tahu ya, keyakinan itu kita ada dalam diri setiap orang, bahkan diri kita itu, dan keyakinan itu sebenarnya kita tidak tahu benar atau salahnya. Tetapi sekarang yang kita maksud sebagai salah keyakinan itu yang membuat penderitaan, membuat hidup kita seakan-akan seolah-olah berada dalam keadaan yang selalu dalam siklus yang menyedihkan, suffering. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan aja rasanya nggak mampu. Nah, kenapa demikian? Kita akan bahas. Jadi, salah keyakinan ini memiliki efek yang mana secara otomatis setiap waktu Anda memancarkan energi. Baik itu vibrasi maupun frekuensi yang menarik hal-hal negatif juga. Apalagi kalau Anda tidak mengerti gimana sih itu bisa terjadi, karena apa? Anda tidak menyadarinya. Fungsi dari kita belajar alam bawah sadar dan kesadaran, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, untuk menyadarinya secepat mungkin. Nah, kalau enggak, gimana kalau enggak sadar atau enggak mau belajar,
Apalagi kalau sudah memang ada ego, semakin Anda menolak gitu ya, melekatkan diri Anda pada identitas yang mana itu menjadi limitasi. Konsep yang membuat Anda semakin tidak berkesadaran. Maka lihat yang terjadi, tinggal Anda buktikan sendiri saja, atau Anda bisa lihat orang-orang yang mungkin bagi Anda juga belum berkesadaran. Kita lihat saja, buktikan saja sendiri, tidak akan ada perubahan dalam hidupnya. Sekarang, jika Anda menyadari dan mau memiliki niat untuk berkesadaran, yang mana dari sini adalah start yang bagus. Karena ketika Anda mulai melepaskan konsep, maka limitasi runtuh. Anda berada dalam kondisi alami kembali, yaitu vibrasi energi yang tinggi. Dan ini luar biasa karena bisa terus-menerus secara otomatis menarik hal-hal positif dan akhirnya memudahkan persepsi Anda untuk visualisasi. Yang tadi mungkin otak Anda selalu berpikir tentang apa yang salah. Yang salah kok datang aja dalam kehidupan, persepsi Anda jadi sempit seperti pintu yang ketutup. Ketika hal-hal positif itu terjadi karena memang Anda mendobrak vibrasi energi Anda tinggi, membuka, meruntuhkan limitasi, kembali ke dalam keadaan yang alami, Anda secara otomatis persepsinya dibuat untuk bisa memvisualisasikan apa yang Anda ingin capai. Setelah itu, kalau udah demikian, inilah jalan manifestasi. Manifestasi yang Anda harapkan terjadi, begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang manifestasi, karena manifestasi adalah otomatis terjadi kalau Anda menyimpan beban. Jadi manifestasi itu bukan kata yang Anda inginkan terus tercapai, itu manifestasi, bukan. Manifestasi itu kalau Anda menyimpan konsep salah keyakinan, yang terjadi adalah manifestasi tapi hal-hal yang tidak Anda sukai. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak akan suka berada di level yang rendah. Kita dari awal udah tinggi energinya, vibrasi dan frekuensi kita tinggi. Kok tiba-tiba jadi rendah? Karena perendahan dari kehidupan kita. Makanya secara alami dari sejak lahir kita berada di level energi yang tinggi, tiba-tiba jadi rendah, makanya nggak nyaman. Makanya nggak enak. Karena nggak enak, semakin berputar-putar, jadi siklus, jadi sistem yang membuat kehidupan kita berada dalam lingkaran yang buruk atau energi yang rendah, penderitaan, dan lain sebagainya. Orang bilang seperti itu. Apalagi memang kalau ternyata dalam lingkungan dia berada dalam frekuensi yang, mohon maaf ya, kalau di Indonesia lebih banyak dalam kasta yang golongan bawah, tidak berpendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi, ini semua bisa kita lepaskan kalau kita mau berkesadaran. Asik ya. Jadi bayangkan saja kalau Anda memiliki salah keyakinan, berapapun perhitungan Anda, harapan Anda, bahkan bagaimanapun usaha Anda, seberapa kerja keras Anda untuk sesuatu yang Anda inginkan, kalau energi vibrasi yang rendah itu masih ada, dengan segera pasti apa yang Anda inginkan gagal. Akan segera menggagalkan rencana Anda karena vibrasinya tidak selaras. Begitulah cara kerja alam semesta ini. Law of attraction ya begitu. Kebaikan, keberuntungan karena kita positif akan terus menarik yang berlimpah. Keburukan, kita berada dalam zona frekuensi yang rendah, maka juga akan terus menarik yang buruk. Begitu, otomatis. Oke, sampai sini dulu bagian ketiga. Kita akan lanjutkan nanti di bagian keempat. Sampai jumpa. Silahkan like, share, komen, dan subscribe